Wah, luar biasa teman-teman ya. Tadi ada motivasi-motivasi yang membuat kita, wah ternyata orang hebat itu bukan dari proses yang mudah ternyata ya. Prosesnya sangat panjang dan itu harus dilalui. Makanya hidup itu jangan mengalir ya, harus bertumbuh ya. Dan sudah dicontohkan sama Ketum, luar biasa. Baik Tum, pengalaman Ketum kan banyak ya di luar ya, bertemu dengan orang-orang seluruh Indonesia gitu. Kemudian pahamlah tentang pemikiran-pemikiran mereka dan bagaimana sih pendidikan yang sebetulnya itu kan dari mereka itu seperti apa gitu. Dan di HMI juga tadi dikatakan bahwa yang paling penting itu yang dibentuk intelektualnya, kecerdasan dia, kecerdasan para kader-kadernya dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah saya ingin tahu Tom nih, di mata HMI gitu ya, pendidikan itu seperti apa sih? Khusus dan umumnya seluruh Indonesia. Jadi menurut dari beberapa konsep yang saya tangkap, sejatinya pendidikan itu ialah suatu proses ataupun usaha memanusiakan manusia ataupun dehumanisasi. Di HMI pun sama diajarkan kita tentang pendidikan itu. Melihat pendidikan sekarang memang tidak henti-hentinya dan tidak habis-habisnya. Dari tahun ke tahun baik kurikulum, kompetensi dan lain sebagainya digenjot dan di beberapa pelajaran ditekankan dan lain sebagainya itu untuk usaha memanusiakan manusia secara hakikat. Tapi melihat kondisi pendidikan terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bahas ke situ aja ya sambil. Justru ada positif negatif ataupun pro kontra yang didapat semenjak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19. Semenjak itu dilanjut sampai surat edaran nomor 4 tahun 2020 Kemendikbud. Semua proses pembelajaran itu secara daring ataupun media online ya, online di rumah saja. Baik tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mungkin kalau kita di perguruan tinggi sudah tidak khayal lagi ya, sudah tidak asing lagi dengan dunia internet, dengan dunia elektronik, dengan gadget dan lain sebagainya. Akan tetapi justru yang dipertanyakan, yang menjadi sisi positif dan negatif itu di kalangan sekolah dasar. Dan ini menjadi pro kontra baik murid, guru ataupun orang tua. Mungkin kalau di Jakarta ataupun kita di tengah kota Cilegon itu dampak positifnya ada. Salah satunya saya sebutkan terlebih dahulu dampak positif. Yang pertama, orang tua itu peka akan teknologi. Kita memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengenal teknologi. Jadi kita harus mengenal teknologi dengan adanya sekolah ataupun media online ataupun pembelajaran secara daring ini, semua ditekan untuk bisa iptek atau dunia teknologi gitu, ilmu pengetahuan teknologi. Salah satu dampak positifnya. Dan juga selain mengenal teknologi, orang tua tahu secara psikologis anak ketika belajar, karena benar-benar dia mengawasi. Secara hakikat kan yang saya kutip ya, di salah satu hadis, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Jadi orang tua pun jangan mengandalkan sekolah dasar itu menjadi tumpuan bagi anaknya untuk pintar. Kita peran orang tua justru yang lebih besar. Kalau mau anaknya cerdas, besar ataupun menjadi tahu akan segala ilmu pengetahuan, kita orang tua yang justru lebih banyak berperan. Kenapa? Karena ketika momen-momen seperti ini justru orang tua lebih peduli dan juga lebih empati kepada gurunya. Justru dulu yang sering-sering dikatakan orang yang menyekolahkan anak itu mengantar daftar sudah lulus diambil lagi. Itu seperti apa ya? Kalau diperkirakan orang tua seperti itu sudah sepenuhnya mempercayakan kepada guru. Padahal peran orang tua kita itu, orang tua baik ayah ataupun ibu itu justru yang lebih besar. Jangan mengandalkan guru saja, walaupun memang secara pembelajaran yang didapat ialah di sekolah.
ketika momen seperti ini orang tua pun lebih empati kepada guru, baik itu secara komunikasi, secara interaksi dan lain sebagainya. Dulu buru-buru mau kontak guru gitu, udah naruh anaknya sekolah aja udah syukur gitu kan. Sekarang anaknya nggak bisa, pasti yang dikontak gurunya. Orang tua kan pasti yang kontak gitu. Itu salah satu dampak positif yang didapat. Kata orang tua ternyata sulit juga menciptakan efektivitas belajar ya. Dia merasakan. Jadi merasakan guru di sekolah dan guru di rumah itu. Artinya posisi saya sebagai guru itu ternyata susah. Jangan memandang guru itu sebelah mata. Orang bilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi memang benar. Secara kenyataan guru juga manusia. Jangan dianggap semua yang dipunyai oleh guru itu sudah dipenuhi oleh orang tua. Itu salah satu dampak positif. Tapi kalau berbicara dampak negatif, ini justru yang lebih banyak. Dampak negatif yang didapat, contoh salah satunya, tidak semua di seluruh Indonesia, terutama di Cilegon ya, saya katakan, nggak semua orang tua itu mampu. Itu punya gadget yang ya sekali ber-Android lah. Nggak semua orang itu mampu. Mungkin kalau di kota-kota tapi ada di salah satu kampung yang terpencil atau lingkungan yang terpencil itu masih minim. Minim jaringan internet, minim HP-HP Android seperti ini. Jadi itu salah satu dampak negatif yang didapat. Solusinya seperti apa? Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, harus ada solusi terbaik yang harus seperti ini. Jangan sampai nyuruh belajar di rumah tapi nggak ada alat ataupun HP lah, dan artinya Android dan lain sebagainya. Salah satu dampak negatif. Dan itu perlu diperhatikan. Dampak negatif yang didapat oleh siswa, dia nggak bisa belajar karena nggak punya HP, nggak punya Android, orang tuanya pun dalam hati menangis ya. Betul. Saya secara menghidupi sehari-hari saja cukup susah, apalagi buat membeli HP Android yang terbilang harganya cukup menengah ke atas lah dikatakan, walaupun memang itu untuk kebutuhan sehari-hari ada. Selain itu pula dampak negatif yang didapat tidak optimal pembelajaran tersebut. Mungkin kalau secara tatap muka nih, face to face di kelas ini saya sampaikan, dia mengerti, gitu. Kalau secara daring gitu, apalagi siswanya banyak gitu kan, itu cukup susah juga. Jadi kurang optimal saya katakan. Kayak melalui WA group, video konferensi, bahkan sekarang banyak aplikasi yang di-download ataupun digunakan oleh para siswa ataupun mahasiswa untuk kegiatan belajar secara online ini. Itu mungkin awalnya sisi positif dan negatifnya yang didampak dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan kemarin di tepat 2 Mei 2020, Hari Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara kan tokoh pendidikan nasional. Mungkin Ki Hajar Dewantara kalau situasi pandemi seperti ini, apa yang diambil alih? Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa menolak zaman, nggak bisa menolak penyakit juga tuh. Kita memaksa untuk sekolah, untuk belajar di ruangan, tapi semua tertular virus COVID-19 ini, kan nggak baik juga. Baik Tom, itu kan pandangan umum tadi ya. Pandangan umum dari mahasiswa Islam yang langsung diwakili oleh ketua umumnya. Nah sekarang saya ingin bertanya tentang khususnya nih. Khususnya mahasiswa itu harusnya apa sih menurut mahasiswa nih? Di tengah pandemi corona ini? Apakah mereka menjadi makhluk rebahan, buka HP, tutup HP, sholat, tidur, nunggu berbuka puasa, atau seperti apa tuh? Jadi saya memberi saran sedikit lah, sumbangsi saran ini untuk seluruh para mahasiswa dan mahasiswi terutama di kota Cilegon. Karena kita ini mahasiswa, bukan lagi siswa anak kecil yang memang harus di rumah saja, boleh lah kalau siswa. Kita kan mahasiswa, selain memang kita menuruti himbauan pemerintah di rumah saja, tapi kalau kita hatinya tergerak, banyak sekali orang-orang yang terdampak ataupun masyarakat kecil yang terdampak akibat virus corona ataupun COVID-19 ini. Kita sebagai mahasiswa itu mau nggak mau kita sudah mendapati 4 beban tugas fungsi sebagai peran sebagai mahasiswa: agent of change, social of control, iron stock, dan juga satu lagi tambahan nanti
Artinya ini sudah menjadi beban bagi mahasiswa. Angin obceng, angin pembaharu, social control menjadi controlling bagi pemerintah, bagi masyarakat dan lain sebagainya sebagai penyambung lidah. Tapi saya memberi saran kepada seluruh mahasiswa, jangan selalu pada zona nyaman seperti bahan tidur, makan, sholat dan sebagainya. Memang boleh saja. Akan tetapi kita lihat keluar rumah sebentar menggunakan masker, dan juga banyak sekali orang-orang yang benar-benar terdampak dan itu nggak bisa bener work from home atau WFH itu kerja di rumah itu nggak bisa. Iya betul. Karena contoh tukang beca, betul, pemulung dan sebagainya itu nggak bisa kalau untuk kerja di rumah. Kalau mungkin anggota dewan, ya kepala dinas sebagainya kerja di rumah ya. Bisa gitu. Tapi kalau orang-orang kecil seperti itu nggak bisa. Jadi hati saya pun tertenyum. Kalau kemarin alhamdulillah saya mengikuti bakti sosial ya. Gerakan bagi-bagi masker, nasi kotak dan juga beberapa yang kita sumbangkan sedikit. Kalau untuk meringankan semua mungkin kami tidak bisa, tapi sedikitnya apa yang kami berikan itu bisa meringankan. Jadi ketika kita turun di jalan di 4 titik di Kota Cilegon, di PCI, di Landmark, rumah dinas wali kota dan juga di Pelabuhan Merak, itu banyak sekali rakyat yang memang atau masyarakat kecil yang memang benar-benar membutuhkan. Terutama saya yang dititik beratkan di rumah dinas wali kota. Lucunya gitu ya, rumah dinas wali kota di depannya itu banyak orang-orang yang benar-benar terdampak dan membutuhkan pertolongan. Tukang beca, pemulung dan lain sebagainya. Itu di lingkaran rumah dinas. Apakah memang kurang peduli pemimpin kita ini? Perlu dipertanyakan. Pemimpin nomor 1 di Kota Cilegon. Itu saya sangat terkejut. Bahkan saya alhamdulillah selepas itu saya ada niatan untuk tetap masif ataupun sustainable ya. Penggalangan dana ataupun dibuka khusus untuk orang-orang yang terdampak dan kita menyalurkan kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Semoga dari segi lagi kita tetap turun ke jalan ataupun ke rumah-rumah. Yang baiknya kita ke rumah-rumah agar kita masyarakat itu tetap di rumah saja. Sebagai bentuk kepedulian ya, langkah progresif terhadap ini gitu. Nah alhamdulillah teman-teman jika merasa mahasiswa mungkin sudah mengerti lah apa yang dikatakan oleh Ketum ya, apa yang harus kita lakukan dan beberapa yang perlu dibutuhkan apa yang harus kita lakukan. Karena masyarakat menunggu ya Tum ya, menunggu langkah-langkah kita. Oke baik Tum, alhamdulillah semuanya sudah kita dapatkan Tum ya. Dari mulai perjalanan ke HMI dan harapan-harapan yang HMI bangun untuk mungkin pemerintah dan masyarakat, dan kemudian langkah-langkah progresif dari HMI juga sudah disebutkan tadi. Baik Tum, untuk menutup diskusi ini, untuk penutup yang ingin disampaikan oleh HMI, harapannya untuk seluruh lapisan masyarakat dan mungkin untuk para pemerintah dan teman-teman mahasiswa di rumah ya, lagi di rumah kan? Silakan Tum. Ya. Baik, saya dalam proses ini saya sampaikan dalam situasi pandemi COVID-19 ini tetap jaga kesehatan. Kalau bisa di rumah saja, keluar rumah pun kalau ada keperluan yang mendesak. Tapi kalau bisa keluar rumah dengan hal yang produktif, baik berbagi bersama dan sebagainya, saya harap mahasiswa itu tergerak hatinya. Tapi kalau untuk pemerintah Kota Cilegon, saya harap semoga dengan adanya COVID-19 ini kita ambil hikmahnya. Dalam artian pemimpin itu diuji kepemimpinannya dengan penyakit ini. Dan sangat mirisnya Kota Cilegon sudah ada yang terdampak positif 1 orang. Jangan sampai Kota Cilegon menjadi zona merah tersebar di seluruh lapisan. Itu jangan sampai. Jadi tetap putus mata rantai penyakit COVID-19 ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang memang terdampak penyakit COVID-19 ini. Tapi harapan besar untuk seluruh lapisan masyarakat tetap tenang, jangan panik. Melihat media-media mungkin berbeda dengan yang lain, tapi saya harap tetap dengan situasi seperti ini, karena secara hakikat iman dan imun itu harus
Imannya harus tebal, imunnya juga harus tebal. Nah, harus kuat. Harus dikuatkan kembali baik iman ataupun imun. Tentu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dengan jargon HMI, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yakin usaha sampai. Oke, terima kasih teman ya. Alhamdulillah di diskusi ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah yang disampaikan. Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ihsanuddin Suryani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.